Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Solikul Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah dan semua teman-teman yang sudah hadir dalam presentasi pada sore hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri Wiji Ayu Penggalih dengan NIM 2020 3182 selaku moderator. Yang nomor 2 Safitri Dwi Ruhayati dengan NIM 2020 3183. Yang ketiga dengan Dewi Putri Indasari dengan NIM 2020 3184. Pada hari ini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Infak, Sodakoh, dan Wakaf. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu infak. Infak adalah mendermakan atau memberikan rezeki atau karunia Allah atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata, atau dapat diartikan pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rizki atau karunia dari Allah sejumlah yang digandaki atau direlakannya. Dasar hukum infak. Adapun dasar hukum infak terdapat dalam firman Allah, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tamidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Selanjutnya syarat dan rukun infak. Rukun infak yang pertama adalah pemberi infak atau muafik. Yang kedua penerima infak atau muafik lahu. Yang ketiga barang yang diinfakkan. Keempat penyerahan ijab qabul. Sedangkan syarat infak yang nomor 1, infak dari harta yang boleh ditasyarufkan. 2, terpilih dan sungguh-sungguh. 3, harta yang diperjualbelikan. 4, tanpa adanya pengganti. 5, orang yang sah memilikinya. 6, sah menerimanya. 7, walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu. 8, menyempurnakan pemberian. 9, tidak disertai syarat waktu. 10, pemberi sudah dipandang mampu tasyaruf atau merdeka dan mukallaf. Maupun harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan. Selanjutnya syarat dan hikmah infak. Syarat-syarat barang yang diinfakkan adalah yang pertama, barang yang diinfakkan itu jelas terlihat wujudnya. Yang kedua, barang yang dihibahkan adalah barang yang memiliki nilai atau harga. Yang ketiga, barang yang dihibahkan itu adalah betul-betul milik orang yang memberikan hibah dan berpindah status pemiliknya dari tangan pemberi hibah ke tangan penerima hibah. Hikmah dan manfaat infak. Yang pertama, sebagai realisasi iman kepada Allah. Yang nomor 2, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam. Yang ketiga, menolong dan membantu kaum duafa. Terima kasih, sekian dari materi infak. Materi selanjutnya akan Perkenalkan, nama saya Safitri Dwi Ruhayati, NIM 2020 310083. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi tentang sodakoh atau sedekah. Sodakoh atau sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah atau haul dan nisbah sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah. Dasar hukum sodakoh ada dalam firman Allah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat dan orang-orang kafir, itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya syarat dan hukum sodakoh. Yang pertama, orang yang memberi. Syaratnya, orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasyarufkan atau memperedarkannya.
Yang kedua, orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab sendiri itu adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Yang keempat, barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual. Lalu hikmah sodaqah. Yang pertama, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, dapat menghindarkan dari berbagai bencana. Dan yang ketiga adalah akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Indasari, NIM 20203100084. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi, yakni tentang wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab wakofa. Asal kata wakofa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata wakofa sama artinya dengan habasa yahbisu tahbesan. Menurut arti bahasanya, wakofa berarti menahan atau mencegah. Maksud dari menahan pada wakaf di sini berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Dasar hukum wakaf. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf terdapat pada Quran surat Al-Hajj yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Dasar hukum lainnya ada dalam hadis yang berbunyi dari Abu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaybar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW meminta pendapat beliau. Ya Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaybar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang Anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini? Maka Rasulullah SAW berkata, bila kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya, namun dengan syarat jangan dijual pokoknya atau tanahnya, jangan dihibahkan, jangan diwariskan. Maka Umar radhiyallahu anhu bersedekah dengan hasilnya kepada fuqara zawil qurba, para budak, ibnu sabil, juga para tetamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara makruf, namun tidak boleh dibisniskan. Syarat dan rukun wakaf. Syarat wakaf yakni merdeka, berakal sehat, dewasa atau balik. Dan yang terakhir, tidak berada di bawah pengampunan, boros atau lalai. Rukun wakaf, yaitu ada wakif, orang yang mewakafkan harta, mauquf bih, barang atau harta yang diwakafkan, mauquf alaih, pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf, sigur, pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Dan yang terakhir ada macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada 3. Yang pertama ada wakaf sosial. Wakaf sosial digunakan untuk kebaikan masyarakat, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Yang kedua ada wakaf keluarga, zuri, yaitu tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau kaya. Kemudian ada wakaf gabungan atau mustarak, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
Berdasarkan batas waktunya, wakaf terbagi menjadi dua. Yang pertama ada wakaf abadi. Wakaf abadi apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sebagai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya. Kemudian ada wakaf sementara. Wakaf sementara yakni apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakifkan barangnya. Kemudian pembagian wakaf berdasarkan penggunaannya. Ada wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung yakni wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolahan untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada wakaf produktif. Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.